Perhatian seluruhnya barisan saya apel. Ya. Baik. Mohon ambil sikap siap di barisan. Serat di tempat. Ulangi, masih ada yang bergerak. Siap. Ambil sikap diam dan tarik lurus dari barisan. Serat di tempat. Tenggara Timur hari Senin tanggal 3 Februari tahun 2025. Siap! Laksanakan. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pembina apel tiba di tempat apel. Barisan disiapkan. Seluruhnya siap. Penghormatan kepada pembina apel. Pada pembina apel. Hormat. Tiga. Laporan pemimpin apel. Lapor apel kesadaran ulangi apel umum aparatur sipil negara tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 3 Februari tahun 2025. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Amanat pembina apel. Senior, jangan balik ini kalau tadi. Kata daerah banyak. Untuk amanat seluruhnya istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para staf ahli gubernur, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional tertentu, para aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengawali kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sebab atas perkenannya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan apel bersama aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan rasa kekeluargaan. Sebentar lagi saya akan mengakhiri masa jabatan saya sebagai penjabat gubernur seiring dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur NTT baru hasil Pilkada serentak 2024 yang jadwal pelantikannya masih menunggu arahan dan keputusan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan hari ini saya sungguh merasa terharu karena setelah dilantik sebagai penjabat gubernur oleh Menteri Dalam Negeri pada hari Jumat 6 September yang lalu, selama kurang lebih 6 bulan, saya berkesempatan menjalin kerjasama dengan para aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
menjadi penjabat gubernur di salah satu provinsi yang menjadi beranda selatan NKRI dengan segala potensi luar biasa yang dimiliki oleh daerah yang berbatasan secara darat dengan negara Timor Leste dan laut dengan negara Australia, tentunya menjadi kehormatan besar untuk saya dan keluarga. Saya berterima kasih dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur Forkopimda Provinsi NTT, para bupati, penjabat bupati, penjabat wali kota se-NTT, para ASN lingkup pemerintah Provinsi NTT, para pemangku kepentingan serta seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang dalam semangat kolaborasi telah memberikan dukungan penuh kepada saya dalam menjalankan amanah sebagai penjabat gubernur. 6 bulan memang bukan waktu yang panjang, namun NTT telah mendapat tempat yang sangat istimewa dalam perjalanan hidup dan karir saya. Saya merasa telah menjadi orang NTT dan saya berkomitmen untuk terus membantu NTT sesuai dengan bidang tugas saya nantinya. Peserta apel yang saya hormati, dalam masa jabatan kepemimpinan yang tidak lama ini, saya berupaya untuk memberikan kemampuan terbaik saya agar roda pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan terhadap masyarakat di daerah ini tetap berlangsung secara optimal. Dengan tagline Bae Sonde Bae, Loba Murata tetap lebih baik, saya memiliki keyakinan bahwa NTT bisa lebih maju bila kita mampu mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya alam yang luar biasa di bidang pertanian, peternakan, pariwisata, perikanan dan kelautan, energi baru terbarukan, serta potensi-potensi lainnya. Dalam berbagai kunjungan kerja ke berbagai daerah di provinsi ini, saya sungguh menemukan bahwa NTT merupakan bentangan surga dengan potensi yang luar biasa untuk berkembang lebih maju. Kita semua memiliki kewajiban moral untuk terus merajut narasi baru tentang NTT yang lebih maju. Dalam masa kepemimpinan selama 6 bulan, saya memberikan perhatian secara khusus kepada persoalan stunting, di mana menurut data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting di NTT masih sangat tinggi mencapai 37,9%. Saya melihat bahwa stunting bukan hanya soal gizi buruk atau kekurangan gizi, tetapi merupakan bencana kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari semua pemangku kepentingan. Untuk itu, perlu dilakukan intervensi spesifik dan sensitif secara bersamaan dalam semangat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Intervensi spesifik dilakukan dengan pencanangan gerakan kemanusiaan percepatan penanganan stunting terpadu GKP2ST, mengeluarkan surat edaran kepada 22 bupati dan pejabat wali kota, pejabat bupati se-Nusa Tenggara Timur untuk melakukan GKP2ST. Gerakan orang tua asuh anting berlian, tangani stunting, lindungi anak untuk 1.232 anak usia 6-23 bulan yang bermasalah dengan gizi. Monitoring melalui aplikasi Anting Urta dan aplikasi Anting Mutiara, edukasi guru, dosen, mahasiswa dan murid untuk pelaksanaan GKP2ST dengan melibatkan perguruan tinggi dan sekolah menengah atas. Layanan telemedicine untuk anak-anak bermasalah gizi di Manggarai Barat. Therapeutic Feeding Center anak-anak bermasalah gizi di Kota Kupang serta pelatihan TOT bagi tenaga kesehatan. Sementara intervensi sensitif dilakukan dengan menyalurkan paket bansos 9.626 paket yang bersumber dari dana insentif fiskal stunting sebesar 5,742 miliar, di mana setiap paket berisi beras fortifikasi 10 kilo, telur ayam 2 rak, kacang hijau 2 kilo, abon ikan 200 gram, biskuit kelor 1 pak, dan serbuk kelor. Pengembangan rumah pangan B2SA serta Bimtek Pola Asuh melalui kolaborasi dengan Poltekkes Kupang dan Yayasan Seribu. Berkat berbagai upaya bersama ini, kita patut bersyukur bahwa berdasarkan data EPPGM tercatat terjadi penurunan prevalensi balita stunting pada November 2024 sebesar 18,6% dibanding bulan Oktober sebesar 19%, dengan jumlah balita yang diukur sebanyak 384.471 orang dari total 411.096 balita, dengan rincian yang terindikasi stunting sejumlah 64.939 orang, di mana yang dilakukan intervensi sebanyak 59.062 orang balita atau 91%, dengan total balita sembuh per 31 November 2024 sebanyak 14.894 orang.
Terkait penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, kita juga terus melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan cara menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bansos 24.557 paket berisi beras 10 kilo, gula 1 kilo, minyak 1 liter yang berasal dari dana insentif fiskal sebesar 5,59 miliar ke seluruh kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Bantuan iuran jaminan kesehatan untuk 3.197.155, bantuan pangan beras premium 20 kilo per kakak kepada 6.120 kakak di 22 kabupaten kota. Meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat melalui pemberian bantuan alat tangkap ikan untuk nelayan dan bantuan modal usaha ekonomi produktif untuk tahap 1 kepada 60 kelompok usaha bersama atau 359 kakak sebesar 10 juta per KUB. Menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan dengan cara bantuan pembangkit listrik tenaga surya sebanyak 66 unit, bantuan PLTS terpusat off-grid pada 14 lokasi di Pulau Sumba untuk 1.659 rumah tangga, bantuan meteran listrik sebanyak 145 unit dan bantuan sumur bor. Upaya-upaya ini cukup berdampak pada upaya penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, di mana tingkat kemiskinan dan miskin ekstrim NTT pada tahun 2024 adalah sebesar 19,48% dan 2,82%, atau menurun dibanding tahun 2023 sebesar 19,96% dan 3,93%. Peserta apel yang saya hormati, selama menjalankan tugas sebagai penjabat gubernur, saya sungguh mengalami dan merasakan bahwa NTT merupakan cerminan Indonesia mini dengan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Masyarakat NTT sangat menjunjung tinggi semangat persaudaraan dan toleransi. Tak salah kalau NTT dijuluki sebagai Nusa terindah toleransi. Nilai indeks kerukunan umat beragama Provinsi NTT selalu tinggi dan menempati posisi-posisi teratas secara nasional. Hal ini tentunya menjadi modal sosial utama yang mesti terus dipupuk dan dipelihara untuk mendukung laju pembangunan di daerah ini. Solidnya semangat persaudaraan dan kekerabatan di antara masyarakat NTT telah dibuktikan dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024. Meskipun dikategorikan sebagai salah satu dari 5 provinsi dengan tingkat provinsi kerawanan tinggi oleh Bawaslu RI, namun proses tahapan pemilu kada sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi NTT pada tanggal 27 November yang lalu telah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Hal ini berkat dukungan dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pihak penyelenggara dalam hal ini KPUD dan Bawaslu daerah, pihak keamanan, para pemangku kepentingan, dan masyarakat NTT yang semakin dewasa dalam kehidupan demokrasi. KPUD Provinsi dan Kabupaten Kota telah menetapkan gubernur dan wakil gubernur serta bupati, wali kota, dan wakil bupati, wakil wali kota terpilih hasil pilkada serentak 2024. 10 kabupaten masih berproses di MK, sementara jadwal pelantikan untuk gubernur dan wakil gubernur terpilih serta 12 pasangan bupati, wali kota, dan wakil bupati, wakil wali kota yang tidak berproses di MK masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Bapak Presiden. Saya mengharapkan agar kita semua dapat memberikan dukungan penuh terhadap para pemimpin kita, khususnya kepada gubernur dan wakil gubernur kita yang baru, yakni Bapak APT Emmanuel Melkiades Lakalena SSI dan Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Johni Asadoma SIK MHUM. Kita optimis selama 5 tahun ke depan NTT akan lebih maju dan sejahtera di bawah kepemimpinan beliau berdua. Peserta apa yang saya kasih, dalam rangka mengoptimalisasi peran badan usaha milik daerah, kita juga telah berupaya keras untuk mempertahankan status Bank NTT agar tidak turun menjadi bank berkreditan rakyat dengan melakukan kerjasama usaha bank dengan Bank Jatim untuk memenuhi modal inti sebesar 3 triliun sesuai POJK nomor 12 POJK.03 2020 tentang konsolidasi bank umum, di mana bank umum wajib memiliki modal inti minimum 3 triliun hingga akhir tahun 2022, khusus untuk bank daerah diberi tenggat waktu sampai akhir tahun 2024. Kita telah menandatangani perjanjian antar pemegang saham antara Bank NTT dan Bank Jatim pada tanggal 16 Desember lalu. Melalui perjanjian antar pemegang saham ini dapat memberikan kejelasan
mengenai hak dan kewajiban masing-masing pemegang saham, membantu memperkuat struktur perusahaan dengan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pengelolaan perusahaan. Tahapan ini pun tentunya merupakan alat yang sangat berguna untuk mengatur hubungan antara para pemegang saham dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan. Kita juga telah melantik Direksi PT Kawasan Industri Bulog dan Direksi PT Probamor masa bakti 2024-2029 pada tanggal 19 Desember lalu, sehingga kedua BUMD ini menjadi semakin sehat dan profitable dengan mengedepankan prinsip-prinsip good corporate governance, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan fairness. Selain itu, dalam kurun waktu 5 bulan ini, untuk memperlancar proses pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah ini, kita telah mengajukan 4 rancangan peraturan daerah, yakni perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024, rencana tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 sampai 2043, rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 sampai 2045, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Berkat kemitraan serta jalinan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan lembaga DPRD Provinsi NTT serta Kementerian Hukum, keempat raperda ini telah ditetapkan sebagai peraturan daerah. Selain 4 perda tersebut, 5 perda di awal tahun 2025, yaitu tentang tugas belajar, bantuan hukum, penyertaan modal untuk bank, NTT, penanaman modal, dan transportasi juga telah disetujui dan diundangkan oleh DPRD. Peserta apel yang terhormat, kurang lebih 6 bulan menjadi penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, saya merasakan betapa besar perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap Provinsi NTT. Di akhir masa jabatannya, tepatnya pada tanggal 1 sampai 3 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo mengunjungi dan berkeliling ke beberapa kabupaten di NTT, yakni Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Sumba Barat, dan berakhir di Kabupaten Alor. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo berpamitan dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur, sekaligus meresmikan beberapa proyek nasional seperti peresmian Impres Jalan Daerah, Bendungan Temep, serta pos lintas batas negara Napan. Tak lama berselang sekitar 2 bulan kemudian, pada tanggal 3 sampai 4 Desember, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja perdana ke provinsi ini untuk menghadiri acara Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah. Perhatian besar pemerintah pusat kembali ditujukan dalam penanganan bencana alam erupsi Gunung Api Leutobi laki-laki. Di sela-sela kunjungan kerja ke luar negeri, tepatnya saat berada di Amerika Serikat, Bapak Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas terkait penanganan dampak erupsi gunung berapi tersebut. Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta para Menteri Kabinet Merah Putih juga telah turun langsung ke lokasi bencana untuk menangani dampak bencana tersebut dan memastikan masyarakat yang mengalami musibah dapat tertangani dengan baik. Dalam semangat solidaritas dan kolaborasi yang kuat, kita dapat melakukan penanganan secara cepat dan responsif terhadap dampak bencana alam letusan gunung api Leutobi laki-laki. Sampai dengan saat ini, kita telah membangun dan meresmikan hunian sementara tahap 1 untuk 250 kepala keluarga korban bencana. Pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh pihak lainnya tentunya terus berkomitmen untuk mendukung proses penyelesaian pembangunan hunian tetap bagi para korban bencana. Hal ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh dalam pemulihan pasca bencana yang tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat untuk kembali beraktivitas dengan normal. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam upaya penanganan dampak bencana alam letusan gunung api Leutobi. Peserta apel yang saya hormati, pada tanggal 20 Desember 2024 kemarin, kita juga merayakan hari ulang tahun NTT yang ke-66. Pada momen tersebut juga diselenggarakan parade tenun NTT dalam bingkai NTT bertenun yang diikuti oleh lebih dari 24.000 peserta serentak di 22 kabupaten kota dan memecahkan rekor muri kategori jenis tenun dan daerah asal terbanyak. Pada tanggal 20 Desember juga kami tetapkan sebagai Hari NTT bertenun. Selain itu, dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, sejuk, dan nyaman, saya juga mencanangkan NTT bertanam, hijau sejuk NTT-ku, lestari alamku, membangun tanpa harus menyakiti bumi.
Hari ini juga dilakukan penanaman mangrove di Teluk Kupang dalam rangka memperingati Hari Lahan Basah Sedunia. Peserta apel yang saya hormati, semua rekam perjalanan saya selama menjabat sebagai penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur telah didokumentasikan dalam jurnal saya, yakni Jurnal NTT Bay, episode September 2024 sampai dengan Januari 2025. Selain itu juga dokumentasi sudah dikemas secara baik oleh tim Humas Provinsi NTT, yakni di beberapa platform resmi medsos, yaitu Instagram, YouTube, Facebook, dan beberapa medsos lainnya. Silahkan untuk diakses. Saya menyadari bahwa sebagai manusia tentu ada kekurangan dan kekhilafan dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama kurang lebih 6 bulan ini. Karena itu, atas nama pribadi dan keluarga, saya menyampaikan permohonan maaf kepada para kepala OPD, sekretaris daerah, para ASN, serta seluruh masyarakat NTT. Mari kita tetap membangun komunikasi yang harmonis dan tetap menjalin silaturahim, terutama untuk kemajuan Provinsi NTT yang sama-sama kita cintai agar lebih maju dan sejahtera. Sekali lagi selamat dan propisiat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang baru, Bapak APT Immanuel Melkiades Lakalina SSI dan Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Joni Asadoma SIK MHUM. Selamat menunaikan amanah baru sebagai seorang pemimpin. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang bermartabat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberkati dan menyertai semua usaha dan karya kita sekalian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, sekian dan terima kasih. Siap. Doa bersama oleh petugas. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena hanya atas berkat karunia-Mu kami masih dapat menikmati hari yang baru ini. Pada hari ini kami mulai bekerja. Kami berniat mempersembahkan seluruh pekerjaan kami hari ini ke hadirat-Mu sebagai bagian ibadah kami kepadamu. Maka kami mohon sinar terang ilahi-Mu agar kami mampu bekerja dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, jujur, tertib, dan disiplin, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Jauhkanlah kami dari segala pertentangan, perbuatan jahat, dan dosa yang menyesatkan, agar seluruh pekerjaan, tingkah laku, dan ucapan kami hari ini sungguh-sungguh pantas kami persembahkan sebagai amal dan ibadah kami yang berkenan kepadamu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami mohon pimpinlah hati, pikiran, dan tangan kami. Semoga pekerjaan yang kami mulai dalam nama-Mu dapat kami selesaikan dengan hasil yang memuaskan demi keluhuran nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pimpinan apel. Rush! Rush! Jangan! Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Apel selesai, barisan dapat dibubarkan. Masing-masing komandan besar, bubarkan barisan pasangan. Laksanakan. Woi, si kemana?